Perkenalkan, nama saya Stevi Pentolawokang dari Kampus Politeknik Negeri Manado dengan NIM 2005-3083 dengan nomor absen 13, mata kuliah Manajemen Produksi. Kali ini saya akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pengertian produktivitas, yang kedua, pengukuran produktivitas, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang keempat, teknik peningkatan produktivitas, dan yang kelima, manfaat dari produktivitas. Baiklah, kita masuk di pembahasan pertama mengenai pengertian dari produktivitas. Jadi, produktivitas ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya productivity, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu produk dan juga activity. Nah, jika dilihat berdasarkan asal katanya, produktivitas ini memiliki arti suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk barang atau juga jasa. Namun, secara umum, produktivitas ini adalah kemampuan setiap orang atau sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan produk barang dan juga jasa dengan cara mereka memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Jadi, produktivitas ini sama dengan kemampuan dari seseorang atau kreativitas dari seseorang untuk menghasilkan produk barang atau jasa terhadap perusahaan tersebut, sehingga dorang produk barang atau jasa yang dorang berikan kepada konsumen itu dorang berikan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Jadi dorang nggak terlalu banyak menggunakan terlalu banyak menggunakan sumber daya secara boros. Jadi dorang tahu mengatur produktivitas secara baik, sehingga dorang keperluan dalam memproduksi sesuatu itu dorang membutuhkan sumber daya yang dorang butuhkan itu nyanda banyak, dan jadi dorang tahu cara mengatur sehingga dorang perusahaan itu boleh menghasilkan produk-produk yang berkualitas namun terjangkau. Contoh yang bagus yang dapat diambil yang dari bidang pertanian. Jadi ada satu contoh yang kita mau kasih tentang produktivitas ini. Jadi misalnya 1 hektar tanah itu menghasilkan 10 semangka. Apakah menurut teman-teman itu 10 semangka yang dihasilkan dari 1 hektar tanah itu produktif atau nyanda? Kalau menurut kita itu tidak terlalu produktif. Namun, bagaimana jika 1 hektar tanah mampu menghasilkan 2000 semangka? Itu merupakan pengembalian yang jauh lebih banyak, dan tentunya keuntungan yang diterima oleh si produsen sangat banyak tentunya toh. Nah, dan dari penjelasan yang tadi kita sudah jelaskan, atau dari gambar yang tadi dijelaskan, sangat tepat toh tentunya. Ini adalah contoh dari produktivitas yang ada. Produktivitas itu sama dengan pengukuran. Kalau orang akan tahu orang produk atau apa yang orang hasilkan itu DP peningkatan produk itu menurun atau naik begitu. Jadi sama dengan kita udah bilang di atas, produktivitas itu adalah konsep yang paling penting dalam analisis pembangunan ekonomi. Mengapa demikian? Karena selain dari penambahan input produksi yang ada, pertumbuhan pendapatan dapat terjadi akibat dari peningkatan produktivitas yang ada. Sekarang kita lanjut pada pengukuran produktivitas. Nah, untuk pengukuran produktivitas ini adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Nah, tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Sebagai rumus yang ada, biasanya digunakan produktivitas sama dengan output bahagi input, atau pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya. Jadi, pengukuran seperti ini, misalnya saya mengambil contoh, kita akan mengukur produktivitas dari petani A dan juga petani B. Jadi contoh begini. Petani A dan B sama-sama mempunyai tanah seluas 3 hektar, Nah, dari petani A ini menghasilkan 18 ton buah naga. Petani B
menghasilkan 9 ton buah naga. Jadi, untuk mengukurnya, yang pertama untuk petani A. Jadi, DP pembagian sama di ini. 18 ton dibagi 3 hektar, hasilnya adalah 6 ton per hektar. Sedangkan petani B, 9 ton dibagi 3 hektar, hasilnya sama dengan 3 ton per hektar. Jadi, kalau torang so lihat dari DP hasil ini, tentu torang so tahu yang mana ini petani A DP produktivitas meningkat karena dia mampu menghasilkan 6 ton per hektar. Sedangkan petani B, dia cuma hanya menghasilkan 3 ton per hektar. Jadi otomatis kalau mau bilang petani A DP produktivitas meningkat, sedangkan petani B DP produktivitas menurun. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas yang ada. Jadi, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, terdapat beberapa atau banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari tingkat produktivitas. Faktor tersebut antara lain adalah yang pertama itu faktor teknis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pertama, faktor teknis ini adalah adapun yang termasuk faktor teknis antara lain adalah lokasi, ukuran pabrik, penggunaan mesin yang tepat, teknologi hingga teknik penelitian, pengembangan, serta otomatis produksi. Nah, faktor teknis ini di sini udah bilang kan DP ukuran pabrik. Nah, ukuran pabrik itu juga mempengaruhi DP produktivitas. Karena kalau misalnya DP pabrik luas, nggak sempit-sempit, otomatis dorang pegawai-pegawai yang bekerja di situ nyaman. Karena dorang rasa bebas, dan beda dengan ukuran pabrik yang kecil, otomatis katu dorang semua baku-baku sempit, dorang semua baku-baku senggol, otomatis dorang nyaman dalam melaksanakan dorang pe kerja dang. Baru dibilang di faktor teknis di sini juga DP faktor penggunaan mesin yang tepat. Nah, sama dengan dia bilang di sini kan penggunaan mesin yang tepat. Kalau DP mesin digunakan dengan tepat, otomatis DP hasil produksi yang diterima bagus, dan itu semua mampu meningkatkan dorang produktivitas yang ada. Kalau mesin yang dorang dapat katanya tidak terlalu mendukung, beda dengan hasil yang dorang akan terima nantinya, otomatis dorang produktivitas menurun. Nah, itu semua mampu mempengaruhi produktivitas yang ada tentunya. Nah, yang selanjutnya faktor produksi. Di sini mengatakan faktor produksi mencakup planning atau perencanaan atau koordinasi, penggunaan bahan baku berkualitas, pengendalian informasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kan udah bilang DP faktor produksi itu mampu mempengaruhi produktivitas yang ada, teman-teman. Nah, DP faktor produksi itu memang sangat penting sekali dalam meningkatkan produktivitas, karena kalau terampe produksinya tidak baik, dan ada DP planning, ada DP perencanaan, tentunya produktivitas atau produk yang terang hasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Bisa saja mengurangi terampe konsumen untuk membeli terampe produk. Nah, untuk meningkatkan produktivitas yang ada, orang harus tahu faktor produksi itu sangat penting, karena orang mesti tahu DP bahan baku berkualitas atau nyanda, bagus atau nyanda, apakah mampu menghasilkan produk yang baik atau nyanda. Nah, itu semua itu sangat penting untuk jadi sangat penting untuk faktor produksi, karena itu mampu meningkatkan produktivitas yang ada, sehingga produk yang orang hasilkan itu mampu menghasilkan produk-produk yang baik. Nah, selanjutnya faktor sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau pekerja yang melakukan aktivitas produksi harus lolos seleksi atau memiliki skill yang dibutuhkan. Nah, maksudnya di sini sumber daya manusia itu sangat penting for terampi produksi, karena kalau terampi
pekerja atau torampe orang yang bekerja pada torampe perusahaan kong dia nya ada DP skill, nya ada DP kebutuhan maksudnya nya ada DP kemampuan khusus. Tentu tuh dia susah meningkatkan DP produktivitas karena DP pengetahuan cuma sedikit, belum ada pengalaman lebih. Nah, sama ini itu tuh DP faktor sumber daya manusia itu mampu sekali meningkatkan DP produktivitas. Sedangkan faktor finansial, selain sumber daya manusia, uang sebagai modal juga sangat penting. Modal harus digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, sama yang dibilang di sini faktor finansial, Kang, DP faktor modal. Modal itu sangat mempengaruhi tingkat produktivitas yang ada, karena kalau orangnya ada modal, bagaimana orang mau tingkatkan produktivitas supaya produk itu berhasil dengan bagus, dengan baik, produk itu bagus. Tentunya kan orang harus membutuhkan modal, karena apa-apa sekarang orang pasti membutuhkan modal toh dalam memulai bisnis, usaha, atau berusaha untuk meningkatkan usaha atau orang meningkatkan produktivitas, pasti orang membutuhkan modal, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara orang meningkatkan DP produktivitas, Kang? Nah, kali ini kita mau jelaskan ke teman-teman cara meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini pada umumnya sudah digunakan sih. Jadi, yang pertama, cara meningkatkan produktivitas itu dengan bangun lingkungan kerja yang baik. Di sini dijelaskan perusahaan bisa memulai dengan membangun lingkungan kerja yang baik, aman, serta kondusif. Hal ini bisa dimulai dari memberikan fasilitas kerja yang memadai kebutuhan karyawan, dan hal ini juga menjadi penting karena kelengkapan fasilitas akan berkaitan langsung dengan kinerja karyawan. Nah, seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, perusahaan itu kalau orang itu mau meningkatkan produktivitas, orang harus bangun dulu lingkungan kerja yang baik. Orang harus tahu teman, satu tempat kerja, orang harus tahu, orang harus berusaha mendekatkan diri dengan orang, dan jadi orang harus mencari sama orang harus mendekatkan diri kepada teman-teman yang satu kerja, supaya orang kalau mau kerja sama, mau bikin produktivitas itu orang boleh mau kerja sama secara bersama-sama dong. Jadi itu sangat penting, karena orang kalau mau tingkatkan produktivitas, orang harus bangun dulu lingkungan kerja dengan baik. Baru tentunya sama yang dibilang tadi, kelengkapan fasilitas, Kang. Nah, kelengkapan fasilitas dari perusahaan tersebut tentu mampu meningkatkan produktivitas. Kalau fasilitas lengkap, apa yang butuhkan ada semua, tentunya orang kalau mau bangun produktivitas, orang lebih semangat sekali untuk membangun produktivitas ini. Lalu selain itu, perusahaan juga bisa membangun sistem kerja yang memadai sehingga mampu pekerja manual itu menunjang pekerjaan, supaya biar orang tidak terlalu mengerti. Ketika orang mau dapat sistem kerja yang memadai, itu mampu mau kasih kurang dan ketidaktahuan terhadap kerja yang ada. Nah, selanjutnya perbaiki cara komunikasi. Nah, ini paling penting juga. Dalam beberapa permasalahan yang ada, produktivitas perusahaan biasanya berjalan tidak efektif ketika atasan kurang berkomunikasi dengan DP karyawan. Sama dengan orang yang ada lebih ke kurang komunikasi dengan bos. Nah, itu penting sekali sebenarnya, teman-teman, karena dengan orang berkomunikasi langsung dengan karyawan, orang mampu mengetahui, orang mampu mendengar aspirasi, keluhan atau hambatan-hambatan yang selama ini orang jalani ketika orang melakukan tugas dalam memproduksikan sesuatu. Mungkin selama ini orang merasa ada keluhan-keluhan apa atau ada hambatan-hambatan apa yang orang rasakan, namun karena orang jarang berkomunikasi dengan orang, jadi orang ingin tahu apa hambatan. Itu kalau orang ingin tahu, itu mampu mengurangi produktivitas sehingga maka dari itu sangat penting dan memperbaiki cara komunikasi. Ketika orang
mampu berkomunikasi dengan torang pe bos atau torang pe karyawan, ini torang pe karyawan dang atau torang pe bos mampu dihargai atau dorang merasa dang dorang itu sangat dihargai dang. Karena ta ambil contoh juga misalnya karyawan dang. Karyawan merasa dihargai ketika DP atasan bisa memberikan solusi atau mampu memberikan jalan keluar dang untuk permasalahan yang ada, sehingga dorang mampu mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan lewat bantuan dan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dan juga DP bos. Selanjutnya, berikan pelatihan dan juga training. Ini juga penting teman-teman. Perusahaan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dengan mengadakan training atau memfasilitasi untuk mengikuti training yang diadakan oleh pihak luar. Hal ini dilakukan agar kualitas SDM atau karyawan bisa meningkat sehingga turut meningkat produktivitas perusahaan. Nah, kalau orang suka orang produktivitas perusahaan itu meningkat, orang harus memberikan perusahaan itu harus mengadakan training atau pembelajaran dan atau pelatihan sehingga dorang pe kemampuan, dorang pe skill itu boleh mau diasah sehingga dorang mampu memantapkan dorang pe skill atau dorang pe kemampuan sehingga dorang mampu menghasilkan produk dengan baik. Nah, selanjutnya dorang harus mengatur jam kerja efisien. Di sini dikatakan kelola jam kerja dengan wajar karena membiarkan karyawan bekerja lembur hingga larut malam justru akan mengurangi produktivitas sehingga membuat produktivitas perusahaan menjadi tidak efektif. Nah, di sini Kang udah bilang kelola jam kerja Kang secara dengan tidak wajar. Nah, sebenarnya kalau menurut kita pribadi, kalau torang suka meningkatkan torang pe waktu kerja, torang pe waktu lembur, torang harus misalnya torang sebagai bos harus memberikan memberikan hadiah atau memberikan uang tambahan kepada torang pe pekerja supaya dorang lebih semangat untuk meningkatkan dorang pe kerja produktivitas indang sehingga dorang mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ketika dorang biar suruh dorang kerja lembur, dorang mampu menghasilkan produk-produk yang baik ketika dorang dengar tapi bos mau kasih gaji tinggi kalau kita mau kerja lembur dan dorang ada semangat lebih dan ketika dorang mau kerja lembur, dorang ingat dorang mau dapat duit tambahan begitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengawasan dan evaluasi secara berkala. Di sini dikatakan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pada karyawan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bisa diterapkan oleh perusahaan agar bisa selalu update mengenai kinerja karyawan sehingga ada karyawan yang menyimpang dari tujuan perusahaan sehingga segera diarahkan oleh atasannya. Nah, ini sangat penting sekali Ini pengawasan ini sangat penting karena kalau orang setiap hari nyendak mau melakukan pengawasan terhadap orang pe bawahan, tentu orang ingin tahu kaki orang su bikin apa atau orang bikin kesalahan apa, orang kan ingin tahu karena orang nyak mengawasi pada orang nyak lihat dan pada orang. Lalu evaluasi secara berkala. Evaluasi itu sangat penting teman-teman karena kalau orang melaksanakan suatu produk orang mau bikin produk dang. Nah, ketika orang melakukan produk pasti orang kan selalu melakukan pengawasan. Nah, setelah orang melakukan pengawasan, orang pasti harus melakukan evaluasi. Evaluasi ini penting karena orang akan tahu misalnya orang mau jadi tahu dan update kinerja orang pe karyawan, misalnya orang pe karyawan berupa melenceng orang pe cara bekerja. Nah, dengan evaluasi ini dorang mampu mau belajar, dorang mampu mengetahui apa dorang pe kesalahan, dorang pe kekurangan, apa dorang pe kelebihan. Nah, begitu. Lalu selanjutnya berikan reward. Nah, memberikan reward ini kepada karyawan dirasa cukup efektif untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga berdampak baik pula pada produktivitas dan juga perusahaan. Nah, kalau orang suka orang pe produktivitas itu meningkat, orang harus memberikan reward kepada orang pe karyawan. Karena misalnya dia rajin atau dia bagus dalam menghasilkan produk, tentu orang harus memberikan reward pada dia dan hadiah. Atau misalnya orang harus naikkan DP gaji, orang harus kasih bonus, orang harus kasih trofi atau
sertifikat, atau mungkin orang harus naikkan DP jabatan karena dia tuh bagus dalam DP kinerja. Selama ini yang dia berikan kepada perusahaan, DP kinerja bagus dan meningkat bukan menurun. Makanya orang harus memberikan dia supaya dia lebih semangat untuk meningkatkan DP produktivitas. Orang harus berikan ya tadi kita bilang kenaikan gaji, bonus, trofi, kenaikan jabatan atau sertifikat. Itu sangat penting semuanya teman-teman. Lalu yang terakhir ini adalah fokus pada strategi dan tujuan perusahaan. Nah, tips terakhir ini adalah fokus pada strategi dan tujuan perusahaan sehingga segala upaya yang dilakukan tetap sejalan dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Nah, orang itu ketika mau meningkatkan produktivitas, orang harus fokus pada strategi awal yang orang susun, orang backing terhadap perusahaan. Jadi itu sangat penting kenapa orang harus fokus terhadap strategi awal, karena sudah dari awal kan orang susun secara baik-baik apa yang orang harapkan dari orang perusahaan tersebut. Misalnya orang memberikan pengeluaran yang sedikit namun menghasilkan produk-produk yang memiliki keuntungan yang banyak, itu misalnya terampi strategi awal. Nah, itu harus orang tetap fokuskan ketika orang mau menjalankan terampi produk atau menjalankan terampi transaksi atau terampi kegiatan untuk melaksanakan produktivitas kerja kita. Nah, sekian pembahasan materi mengenai produktivitas kita kali ini. Kiranya apa yang saya sudah sampaikan mengenai materi hari ini mampu menambah wawasan kita semua mengenai tentang apa produktivitas dan apa saja yang ada di dalam produktivitas. Sekian dan terima kasih.